Untuk yang selanjutnya kita masuk di bab 5, Islam masa Daulat Bani Abbasiyah, yang adalah asal-usul Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah atau Kekhalifahan Abbasiyah adalah kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad, sekarang ibu kota Irak. Khalifah ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dan menerjemahkan dengan melanjutkan tradisi keamanan setelah merebutnya menjadi Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayah di Italia Andalusia. Bani Abbasiyah dirujuk kepada keturunan paman Nabi Muhammad yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Oleh karena itu, mereka juga termasuk ke dalam Bani Hashim yang berbatasan mulai tahun 750 Masehi dan memindahkan ibu kota Damaskus ke Baghdad. Yang B adalah menuju puncak keemasan. Pada periode pertama pemerintahan Bani Abbasiyah mencapai masa keemasannya secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang sangat kuat yang merupakan pusat kekuasaan politik dan agama, sekaligus kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi periode ini. Pada periode akhir, pemerintah Bani Abbasiyah mulai menurunkan dalam bidang politik. Meskipun filsafat dan ilmu pengetahuannya terus berkembang, kemajuan politik dan kebudayaan yang pernah dicapai oleh pemerintahan Islam pada masa klasik, kemajuan yang tidak ada tandingannya. Dikala itu, pada masa itu, kemajuan politik berjalan seiring dengan kemajuan peradaban dan kebudayaan, sehingga Islam mencapai masa keemasan dan kejayaan yang sangat gemilang pada masa keemasan. Yang C adalah pengaruh Mamluk. Bagaimanapun, tentara Mamluk membantu sekaligus menyelipkan kekhalifahan Abbasiyah karena berbagai kondisi yang ada di umat muslim saat itu, yang pada akhirnya kekhalifahan ini hanya menjadi bahkan antara Mamluk ini yang kemudian dikenal dengan Bani Mamalik, berasal dari kekuasaan kerajaan Ayyubiyah yang pada masa itu merupakan kepanjangan dari Khalifah Bani Abbasiyah. Hal ini disebabkan karena para penguasa Ayyubiyah waktu itu kurang tegas dalam memimpin kerajaan. Untuk yang D adalah pengaruh Bani Buayyah. Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, perebutan kekuasaan sering terjadi, terutama di awal berdirinya. Pada masa berikutnya, seperti terlihat pada periode kedua dan seterusnya, meskipun khalifah tidak berdaya, tidak ada usaha untuk merebut jabatan khalifah dari tangan Bani Abbas. Yang ada hanyalah usaha merebut kekuasaan dengan membiarkan jabatan khalifah tetap dipegang Bani Abbasiyah. Antara Turki berhasil merebut kekuasaan tersebut. Di tangan mereka, khalifah begitu bagaikan boneka yang tak bisa berbuat apa-apa. Yang E adalah pengaruh Bani Seljuk. Setelah jatuhnya kekuasaan Bani Buayyah ke tangan Bani Seljuk atau Salajikoh Al-Kubro, Seljuk Agung, posisi dan kedudukan khalifah Abbasiyah sedikit lebih baik. Paling tidak kami atau dalam bidang agama dikembalikannya, bahkan mereka terus menjaga keutuhan dan kenyamanan untuk membendung paham Syiah dan mengembangkan manhaj Sunni yang dianut oleh mereka. Yang F adalah masa kemunduran. Faktor-faktor penting yang menyebabkan kemunduran Bani Abbasiyah pada masa ini sehingga banyak daerah kemerdekaan diri adalah luasnya wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah, sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan. Dengan profesionalitas angkatan bersenjata bergantung khalifah kepada mereka sangat tinggi. Adapun keuangan negara sangat sulit karena biaya yang dikeluarkan untuk tentara bayaran sangatlah besar. Yang G adalah masa disintegrasi akibat dari kebijakan yang telah menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada persoalan politik dan provinsi-provinsi tertentu di pinggiran mulai lepas dari gugatan penguasa Bani Abbasiyah dengan berbagai cara, diantaranya pemberontakan yang dilakukan oleh pemimpin lokal, dan mereka berhasil memperoleh kemerdekaan penuh. Disintegrasi dalam bidang politik sebenarnya sudah mulai terjadi di akhir zaman Bani Umayyah. Akan tetapi berbicara tentang politik Islam dalam lintasan sejarah akan terlihat perbedaan antara pemerintahan Bani Umayyah dan pemerintahan Abbasiyah. Yang H adalah persaingan antar bangsa. Wilayah kekuasaan Abbasiyah pada periode pertama sangatlah luas, meliputi berbagai bangsa yang berbeda seperti Maroko, Mesir, Syria, Irak, Persia, Turki, dan India. Mereka disatukan dengan bentuk Semit, kecuali Islam pada waktu itu
tidak ada kesadaran yang merajuk elemen-elemen yang bermacam-macam tersebut dengan kekuatan. Akibatnya, di samping fanatisme ke arahnya, muncul juga fanatisme bangsa-bangsa lain yang melahirkan gerakan syu'ubiyah. Cenderungan masing-masing bangsa untuk mendominasi kekuasaan sudah dirasakan sejak awal Khalifah Abbasiyah berdiri. Akan tetapi, karena para khalifah orang-orang yang kuat yang mampu menjaga keseimbangan, kekuatan, stabilitas politik, dan terjaga setelah Al-Mutawakkil, seorang khalifah yang lemah naik tahta. Dominasi tentara Turki tak terbendung lagi. Sejak itu kekuasaan Bani Abbas sebenarnya sudah berakhir, kekuasaan berada di tangan orang-orang Turki. Yang ia adalah pemerosotan ekonomi. Khilafah Abbasiyah juga mengalami kemunduran di bidang ekonomi bersamaan dengan kemunduran di bidang politik. Pada periode pertama pemerintahan Bani Abbas merupakan pemerintahan yang kaya, dana yang masuk lebih besar dari dana yang keluar sehingga Baitul Mal penuh dengan harta. Setelah khilafah memasuki periode kemunduran, pendapatan negara menurun sementara pengeluaran meningkat. Lebih besar menurutnya pendapatan negara itu disebabkan oleh makin menyusutnya wilayah kekuasaan. Yang dia adalah munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme kesukuan. Fanatisme keagamaan berkaitan dengan erat dengan persoalan kebangsaan. Karena cita-cita orang Persia tidak sepenuhnya tercapai, kekecewaan untuk mendorong sebagai mereka yang mempropagandakan ajaran manuisme, terisme, dan meskanisme. Munculnya gerakan yang dikenal dengan gerakan zindik ini menggoda rasa keimanan para khalifah. Yang adalah ancaman dari luar. Adapun faktor-faktor eksternal yang menyebabkan khilafah Abbasiyah lemah dan akhirnya hancur, di mana perang salib yang berlangsung beberapa gelombang atau periode yang menelan banyak korban. Yang kedua adalah serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam. Perang salib itu juga membakar semangat perlawanan orang-orang Kristen yang berada di wilayah kekuasaan Islam. Yang adalah perang salib. Perang salib terjadi pada tahun 1095 Masehi saat Paus Urbanus II berseru kepada umat Kristen di Eropa untuk melakukan perang suci untuk memperoleh kembali keleluasaan berziarah ke Baitul Maqdis, edukasi oleh penguasa Seljuk, serta menghambat pengaruh dan invasi dari tentara Muslim atas wilayah Kristen. Walaupun umat Islam berhasil mempertahankan daerah-daerahnya dan tentara salib, namun kerugian yang mereka derita banyak sekali karena peperangan itu terjadi di wilayah kerugian yang mengakibatkan kekuatan politik umat Islam menjadi lemah pada waktu itu. Yang adalah serangan bangsa Mongol dan jatuhnya Baghdad, di mana kota Baghdad sendiri dianjurkan rata dengan tanah sebagaimana kota-kota lainnya yang dilalui tentara Mongol tersebut. Walaupun sudah dihancurkan, Hukan memantapkan kekuasaannya di Baghdad selama 2 tahun sebelum melanjutkan gerakan ke Syria dan Mesir. Jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1256 Masehi ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri kekuasaan khilafah Bani Abbasiyah di sana, tapi juga merupakan awal dari kemunduran politik dan peradaban Islam. Karena apa? Baghdad sebagai pusat kebudayaan peradaban Islam yang sangat kaya dan khazanah ilmu pengetahuan itu ikut pula lengkap di bumi hanguskan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulang Hukan. Untuk yang selanjutnya kita masuk di bab 6, peradaban Islam di Spanyol. Yang A adalah perkembangan politik. Pada awalnya 1. Andalusia dikuasai oleh seorang wali, Yusuf Al-Fikri, gubernur yang ditunjuk oleh khalifah di Damaskus pada masa jabatannya biasanya 3 tahun, namun pada tahun 740-an Masehi jadi perang saudara yang menyebabkan melemahnya kekuasaan khalifah, dan pada tahun 746 Masehi Yusuf Al-Fikri menggunakan perang saudara tersebut menjadi seorang penguasa yang tidak terikat kepada pemerintahan di Damaskus. Pada tahun 750 Masehi, Bani Abbasiyah menjatuhkan pemerintahan Umayyah dan merebut kekuasaan atas daerah-daerah Arabia. Namun, pada tahun 756 Masehi, Abdurrahman I Al-Addaq
melancarkan Yusuf al-Fikri dan menjadi penguasa Cordoba dengan gelar Amir Cordoba. Abdurrahman menolak untuk tunduk kepada kekhalifahan Abbasiyah yang baru terbentuk karena pasukan Abbasiyah telah membunuh sebagian besar keluarganya. Yang B adalah masa kekhalifahan Andalusia Spanyol diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid rahimahullah pada 705 sampai 715 Masehi. Salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus, di mana umat Islam sebelumnya telah menguasai Afrika Utara dalam proses penegakan Spanyol. Hal ini terdapat 3 perlawanan atau 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa, yaitu Tarif Ibnu Malik dan Ibnu Ziyad dan Musa Ibnu Nushair rahimatullah ajmain. Yang C adalah perkembangan peradaban umat Islam, di mana di Spanyol telah mencapai kejayaan dan gemilang. Banyak prestasi yang mereka peroleh, bahkan pengaruhnya membawa Eropa dan juga dunia kepada kemajuan yang lebih kompleks, terutama dalam hal kemajuan intelektual. Dalam masa lebih dari 7 abad kekuasaan Islam di Spanyol, umat Islam telah mencapai kejayaan di sana. Banyak prestasi yang mereka peroleh, bahkan pengaruhnya membawa Eropa dan kemudian membawa dunia kepada kemajuan yang lebih kompleks. Yang D adalah kemajuan intelektual. Di Spanyol merupakan negara yang subur, di mana negara yang subur itu dapat mendatangkan penghasilan ekonomi yang cukup tinggi. Daripada gilirannya banyak menghasilkan pemikiran masyarakat Spanyol, Islam merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari komunitas-komunitas Arab, Al-Muwaladun, Barbar, Al-Sadikabat, Yahudi, Kristen Muzarid, dan Kristen yang masih menentang kehadiran Islam. Untuk yang selanjutnya kita masuk di bab 7, dinasti Aghlabiyah, Fatimiyah, dan Ayyubiyah. Yang A adalah dinasti Aghlabiyah. Dinasti Aghlabiyah adalah salah satu dinasti Islam di Afrika Utara yang berkuasa selama kurang lebih 1000 tahun. Wilayah kekuasaannya meliputi Ifriqiya, Algeria, dan Sisilia. Dinasti ini didirikan oleh Ibnu Aghlab pada penguasa dinasti Abbasiyah yang pernah memerintah adalah Ibrahim ibnu al-Aghlab, Abdullah I, Ziyatullah, Abu Ikal al-Aghlab, Muhammad I, Ahmad Hidayatul II, Abdul Ghazaki, Muhammad II, Ibrahim II, Abdullah II, Ziyatul III. Aghlabiyah memang merupakan dinasti kecil pada masa Abbasiyah yang para penguasanya adalah berasal dari keluarga Bani al-Aghlab, sehingga dinasti tersebut dinamakan Aghlabiyah. Awal mula terbentuknya dinasti tersebut yaitu ketika mereka di bawah pemerintahan Harun ar-Rasyid. Yang pertama adalah langkah-langkah pemimpin Aghlabiyah. Yang A adalah penguasa Aghlabiyah pertama berhasil memadamkan gejala Kharijiyah Barbar di wilayah mereka. Yang B adalah dilanjutkan dengan dimulainya proyek besar merebut Sisilia dari tangan Bizantium pada tahun 827 Masehi di bawah satu yang amat cakap dan energik dengan meredamkan posisi internal di Infikriyah yang dilakukan oleh Fuqarah, pemimpin religius Malik di Kairawan. Yang kedua adalah peninggalan bersejarah dinasti Aghlabiyah, di mana Aghlabiyah adalah pembangunan yang penuh semangat di antara bangunan-bangunan. Peninggalan Aghlabiyah sendiri adalah seperti pembangunan kembali Masjid Agung Kairawan oleh Ziyatullah, pembangunan Masjid Agung Tunis oleh Ahmad, pembangunan karya-karya pertanian dan irigasi oleh yang bermanfaat khususnya di Ifriqiya Selatan yang kurang subur. Yang ketiga adalah kemunduran dinasti Aghlabiyah. Menjelang akhir abad ke-9, posisi Aghlabiyah di Ifriqiya menjadi merosot.
Hal ini disebabkan karena amir terakhir yaitu Ziyadatullah III tenggelam dalam kemewahan berfoya-foya dan seluruhnya membesarkan tertarik pada Syiah, juga mempropagandakan Syiah. Abu Abdullah perintis Fatimiyah Mahdi Abu Ubaidillah mempunyai pengaruh yang cukup besar di Barbar, yang akhirnya menimbulkan pemberontakan militer dan dinasti Aghlabiyah dikalahkan oleh Fatimiyah. 909 Masehi, Ziyadatullah III diusir ke Mesir setelah melakukan upaya-upaya yang sia-sia demi untuk mendapatkan bantuan dari Abbasiyah untuk menyelamatkan Aghlabiyah. Yang B adalah dinasti Fatimiyah. Fatimiyah merupakan dinasti di Syiah Ismailiyah yang pendiriannya adalah Ubadillah Al-Mahdi yang datang dari Syria ke Afrika Utara, yang mana bahkan dahsyatnya sampai ke Fatimiyah, putri Rasulullah dan istri Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib. Karena itu dinamakan dinasti Fatimiyah. Namun kalangan Sunni menamakannya Ubaidiyun. Konsep yang digunakan adalah Syiah radikal Ismailiyah dengan doktrin-doktrinnya yang berdimensi politik, agama, filsafat, dan sosial, serta para pengikutnya mengharapkan kemunculan Al-Mahdi. Dalam bersaing dengan pemerintahan Abbasiyah, Fatimiyah memindahkan ibu kota dari Al-Mahdi ke Kairo dan juga memberikan gelar kepada khalifah-khalifah Fatimiyah sebagai khalifah sejati. Begitu juga dia menyebarkan dai-dai keluar dari yang mereka itu luluskan dari Universitas Al-Azhar. Pada masa pemerintahan Fatimiyah timbullah perang salib dan muncul gerakan-gerakan Syiah yang ekstrim yang disebut Zurus yang dipimpin oleh Darazi. Yang pertama adalah perjalanan pemerintahan, di mana perjalanan pemerintahan dinasti Fatimiyah menurut Asadi dalam perjalanannya pemerintahannya dinasti Fatimiyah sendiri melalui dua fase, yaitu pertama fase konsolidasi yang dilakukan pada tahun 969 sampai 1200 Masehi. Pada fase ini sempat terjadi perang saudara antara Turki dan Barbar, yang keduanya merupakan kelompok yang turut mendirikan dinasti Fatimiyah Barbar. Barbar memberi dukungan sepenuhnya kepada Daulah Fatimiyah karena awalnya Barbarlah yang menguasai anggota pemerintahan, banyak di antaranya bangsa Barbar yang diangkat menjadi pejabat pemerintahan. Keadaan ini berlangsung sampai masa pemerintahan Al-Mu'izz li Dinillah. Yang pertama, Al-Mahdi. Ubaidillah Al-Mahdi adalah khalifah pertama dinasti Fatimiyah. Ia datang dari Afrika Utara, di mana propaganda telah menciptakan kondisi yang baik bagi kedatangannya dengan dukungan kaum Barbar pertama dan menumbangkan gubernur-gubernur Aghlabiyah di Ifikriyah dan Rustamiyah Khariji di Tahari dan Idisiyah Fes sebagai penguasa bawahannya. Yang kedua adalah Al-Qaim. Setelah Al-Mahdi meninggal, ia digantikan oleh putranya yang bernama Abdul Qasim dan bergelar Al-Karim. Ia meneruskan kebijakan yang diambil ayahnya dengan mengirimkan armadanya dan mampu mengejarkan pesisir selatan Prancis, Genoa, dan sepanjang pesisir Calabria tahun 934. Akan tetapi ia tidak berhasil dengan memadamkan pemberontakan oleh Abdul Yazid yang berlangsung selama 7 tahun. Yang ketiga adalah Al-Mansur. Perjuangan yang dilakukan oleh ayahnya telah mencapai keberhasilan yang cukup gemilang. Di bawah kekuasaannya, ia adalah seorang pemuda yang cerdik, energik, hingga berhasil menghentikan pemberontakan Abu Yazid yang terjadi di masa pemerintahan ayahnya. Ia berhasil menundukkan Abu Yazid dan pasukannya, bahkan mereka turut membantu ekspansi hingga ke seluruh Afrika. Di sanalah ia membantu kota yang diberi nama Al-Mansuri. Yang keempat adalah Al-Mu'izz. Keberhasilan yang telah dicapai Al-Mansur dilanjutkan oleh putranya yang bernama Abu Thalib dengan gelar Al-Mu'izz. Yang kelima adalah Al-Aziz. Al-Aziz putra Al-Mu'izz dengan sifat pemberani, bijaksana, penyayang, ramah, dan
pendiam, membuatnya berhasil mengadakan ekspansi wilayah secara besar-besaran di seluruh Syria dan sebagainya, seperti Mesopotamia, dan dari pesisir Ahorates sampai Atlantik telah berhasil dikuasainya. Bahkan saat itu Fatimiyah menjadi rival yang sangat berat bagi Abbasiyah di Baghdad. Untuk yang keenam adalah Al-Hakim. Al-Hakim adalah seorang penguasa yang kejam. Ia membunuh sejumlah tokoh kerajaan tanpa adanya alasan. Ia disebabkan karena usianya yang masih muda, 11 tahun, ketika menjadi penguasa, menggantikan ayahnya pada tahun 1996 Masehi. Sehingga dengan mudah gubernurnya yang tak bermoral yang bernama Berjawan dapat menguasainya dengan penuh. Yang kedua adalah fase parlementer. Setelah melalui fase konsolidasi, selanjutnya dinasti Fatimiyah memasuki fase yang kedua, yaitu fase parlementer. Suatu fase di mana banyak sekali muncul permasalahan-permasalahan yang rumit sebagai suatu kelanjutan dari kekuasaan dan kejayaan yang dicapai pada fase konsolidasi. Sebuah peperangan telah terjadi dalam fase ini, yakni peperangan salib yang terjadi di awal kekuasaan Al-Muntasir. Ini diawali dengan ekspansi yang dilakukan Fatimiyah dari Mesir sampai ke Palestina dan Syria. Yang kedua adalah kemunduran dinasti Fatimiyah. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dari dinasti Fatimiyah. Yang pertama, para penguasa yang selalu tenggelam dalam kehidupan yang mewah. Adanya pemaksaan ideologi Syiah kepada masyarakat yang mayoritas Sunni. Terjadinya persaingan dan perebutan wazir. Kondisi Al-Ahdi dalam keadaan sakit yang dimanfaatkan oleh Nur ad-Din. Yang ketiga adalah kemajuan dinasti Fatimiyah, di mana kemajuan itu mencakup berbagai bidang. Yang pertama, kemajuan dalam hubungan perdagangan dengan dunia non-Islam, termasuk India dan negara-negara Mediterania yang Kristen. Kemajuan di bidang seni dapat dilihat pada sejumlah dekorasi dan arsitektur istana. Di bidang pengetahuan, dengan dibangunnya Universitas Al-Azhar. Di bidang ekonomi, baik sektor pertanian, perdagangan, maupun industri. Di bidang keamanan. Yang keempat adalah peninggalan bersejarah dinasti Fatimiyah. Adapun peninggalan bersejarah dinasti Fatimiyah, yang pertama Universitas Al-Azhar yang sebelah adalah masjid sebagai pusat kajian. Masjid ini didirikan oleh Al-Syakili pada tanggal 17 Ramadan 1970 Masehi. Nama Al-Azhar diambil dari kata Al-Zahra, julukan Fatimah, putri Nabi SAW dan istri Ali bin Abi Thalib, imam pertama Syiah. Yang B adalah Dir al-Hikmah, Health of Society, yang terinspirasi dari lembaga yang lama didirikan oleh Al-Ma'mun di Baghdad. Yang C adalah dinasti Ayyubiyah. Ayyubiyah adalah sebuah dinasti Sunni yang berkuasa di Diyarbakir hingga tahun 1429 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang wafat pada tahun 1193 Masehi. Ia berasal dari suku Kurdi Hizbun, putra Nawajid Ayyub yang menjadi abdi dari putri Zami. Keberhasilannya dalam perang salib membuat para tentara mengakuinya sebagai pengganti dari pamannya Sikah yang telah meninggal setelah menguasai Mesir tahun 1069 Masehi. Ia tetap mempertahankan lembaga-lembaga ilmiah yang didirikan oleh dinasti Fatimiyah, tetapi mengubah orientasi keagamaan dari Syiah menjadi Sunni. Yang pertama adalah langkah-langkah yang dilakukan Salahuddin. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Salahuddin adalah melancarkan jihad terhadap tentara-tentara salib di Palestina dan mempersatukan tentara Turki, Kurdi, dan Arab di jalan yang sama. Yang kedua adalah perjuangan setelah Salahuddin. Perjuangan Salahuddin dalam merealisasikan tujuan-tujuan utamanya, yaitu mengeluarkan kaum salib dari Baitul Maqdis dan mengembalikan pada persatuan umat Islam.
telah menghabiskan kekuatannya dan menggunakan kesehatannya, ia pun meninggal dan dimakamkan di Damaskus pada tahun 1193 Masehi. Setelah 25 tahun memerintah, sebelum meninggal, ia memberikan kekaisaran Ayyubiyah kepada para anggota keluarganya. Karena itu, pengadilan dari pusat tetap berada di bawah kepemimpinan Al-Adli dan Al-Karim Kamil sampai Al-Kamil meninggal. Di bawah kedua sultan ini, di kebijakan aktivis Salahuddin memberikan ke tempat sebagaimana hubungan detente dan damai dengan orang-orang Prem. Yang ketiga adalah kemunduran dinasti Ayyubiyah. Sepeninggalan Al-Kamil tahun 1238 Masehi, dinasti Ayyubiyah terkoyak oleh pertentangan inter. Serangan salib ke-6 dapat diatasi dan di pemimpinnya Raja Prancis St. Louis ditangkap, namun pada tahun 1250 Masehi, keluarga Ayyubi diruntuhkan oleh sebuah pemberontakan oleh salah satu resimen Buddha memeluknya yang membunuh penguasaan terakhir Ayyubiyah dan mengangkat salah satu seorang pejabat Aibeng menjadi sultan baru. Yang keempat adalah kemajuan dan peninggalan dinasti Ayyubiyah. Sebagaimana dinasti sebelumnya, dinasti Ayyubiyah pun mencapai kemajuan yang gemilang dan mempunyai beberapa peninggalan bersejarah, di mana kemajuan itu mencakup berbagai bidang. Di antaranya adalah bidang arsitektur dan pendidikan, bidang filsafat dan keilmuan, bidang industri, bidang perdagangan, dan bidang militer. Untuk yang selanjutnya kita masuk di bab 8. Peradaban Islam masa Turki Utsmani. Yang pertama adalah asal-usul dinasti Turki Utsmani, di mana nama kerajaan Utsmaniyah itu diambil dan dibangsakan kepada nenek moyang mereka. Yang pertama, Sultan Utsman Ibnu Sa'udi Ibnu Artogol Ibnu Sulaiman Syah Ibnu Qiyah kepala kabilah Kab di Asia Tengah. Awal mula berdirinya dinasti ini banyak tertulis dalam legenda dan sejarah sebelumnya. Tahun 1300, dinasti ini berasal dari suku Koyik Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Kurang lebih 3 abad kemudian mereka pindah ke Turkistan, Persia, dan Irak. Mereka masuk Islam pada abad ke-9 atau ke-10. Ketika menetap di Asia Tengah, Utsman mempertahankan kekuasaan nenek moyang dengan setia dan gagah perkasa sehingga kekuasaan tetap tegak dan kokoh, sehingga kemudian dilanjutkan dengan putra dan saudara-saudaranya yang gagah berani meneruskan perjuangan sang ayah dan demi kekokohan kekuasaan nenek moyangnya. Yang B adalah perkembangan dinasti Turki Utsmani, di mana perkembangan dalam kerajaan Turki Utsmani yang selalu berganti penguasa dalam mempertahankan kerajaannya. Di antaranya mereka berpuasa pemimpin dengan tegasnya atas peninggalan nenek moyang agar jangan sampai jatuh ke tangan negara atau penguasa lain selain Turki Utsmani. Hal ini terbukti dengan adanya para pemimpin. Terdapat beberapa bupati untuk mengatur urusan pemerintahan negara di masa Sultan Sulaiman. 1. Dibuatlah undang-undang yang diberi nama Multaka al-Abhur yang menjadi pegangan hukum bagi kerajaan Utsmani sampai datangnya reformasi pada abad ke-19. Karena jasanya ini, di ujung namanya ditambahi gelar Al-Kanuni. Yang C adalah kemajuan Turki Utsmani. Akibat kegigihan dan ketangguhan yang dimiliki oleh para pemimpin dalam mempertahankan Turki Utsmani membawa dampak yang cukup signifikan yang baik, sehingga kemajuan dalam perkembangan wilayah Turki Utsmani dapat diraih dengan cepat dengan cara atau taktik yang dimainkan oleh beberapa penguasa Turki seperti
Sultan Muhammad yang mengadakan perbaikan-perbaikan dan meletakkan dasar-dasar keamanan dalam negerinya yang kemudian diturunkan oleh Murad kedua, sehingga Turki Utsmani mencapai puncak kejayaan pada masa Muhammad kedua pada tahun 1451 sampai 1484 Masehi. Adapun kemajuan dan perkembangan wilayah kerajaan Utsmani yang luas berlangsung dengan cepat dan diikuti dengan oleh kemajuan-kemajuan dalam bidang-bidang kehidupan lainnya. Yang penting di antaranya yang pertama adalah di bidang kemiliteran dan pemerintahan, di bidang ilmu pengetahuan dan budaya, di bidang keagamaan. Yang gede adalah Turki pasca Sulaiman Al-Kanuni, di mana Turki pasca Sulaiman Al-Kanuni banyaknya kemunduran yang dirasakan selama kurang lebih 2 abad. Sesudah ditinggalkan Sultan Sulaiman, tidak ada tanda-tanda memperbaiki sampai pertengahan pertama dari abad ke-19. Oleh karena itu, salah satu persatuan negara-negara di Eropa yang pernah dikuasai oleh kerajaan Utsmani ini memerdekakan diri. Bukan hanya negara-negara di Eropa yang memang sedang mengalami kemajuan memberontak terhadap kerajaan-kerajaan Utsmani, tetapi juga beberapa di daerah Timur Tengah mencoba bangkit, dan memberontak. Dari sinilah dapat disimpulkan bahwa kemunduran Turki Utsmani pasca Sulaiman disebabkan karena banyaknya terjadi kekacauan yang mengakibatkan kemunduran dari kerajaan Utsmani. Yang ke adalah kemunduran kerajaan Turki Utsmani, di mana kemunduran ini dapat dirasakan dari kerajaan Turki Utsmani setelah wafatnya Sulaiman Al-Kanuni. Hal ini disebabkan karena bapaknya kekacauan yang terjadi setelah Sultan Sulaiman meninggal, di antaranya adalah perebutan kekuasaan antara putra beliau sendiri. Para pengganti Sulaiman sebagian besar orang yang lemah dan mempunyai sifat dan kepribadian yang buruk, dan juga karena melemahnya semangat perjuangan prajurit Utsmani yang mengakibatkan kekalahan dalam menghadapi beberapa peperangan. Selain faktor-faktor yang ada di atas yang sudah dijelaskan tadi, ada pun juga beberapa faktor lain yang menyebabkan kerajaan Utsmani mengalami kemunduran. Di antaranya adalah yang pertama, wilayah kekuasaan yang sangat luas. Yang kedua adalah heterogenisasi penduduk. Yang ketiga adalah kelemahan para penguasa. Yang ketiga adalah budaya pungli. Yang keempat adalah pemberontakan tentara Janissary. Yang selanjutnya adalah merosotnya ekonomi, dan yang terakhir adalah terjadinya stagnasi dalam lapangan ilmu dan teknologi. Hal inilah yang menyebabkan Turki Utsmani mengalami kemunduran.